Berikutnya, kita akan menentukan IRR. Untuk menentukan IRR, ini kita menggunakan rumus 0 sama dengan NPV sama dengan min 135.750 ditambah sigma dari N sama dengan 1 sampai 7, 45.000 dibagi 1 plus IRR pangkat N. Nah, jika Anda amati, IRR ini berhubungan dengan NPV pada bagian sebelumnya. Nah, kalau Anda lihat, di sini ada tambahan angka 0. Itu berarti kita akan mencari nilai bunga yang bisa menyebabkan hasilnya ini nanti adalah sebesar 0. Nah, langkah berikutnya kita melakukan konversi dari sigma N sama dengan 1 sampai 7, 1 plus IRR pangkat N, ini menjadi PVIFA IRR, 7. Nah, kemudian PVIFA IRR, 7 ini sama dengan 135.750 dibagi 45.000. Udah tahu kan dari mana? Ini karena sehingga ketemu PVIFA IRR, 7 ini sama dengan 3,01667. Nah, nilainya ini terletak antara 25%, 3,161 dan 27%, 3,009. Kita bisa lihat di tabel keuangan berikut ini. Nah, ini tabel PVIFA untuk R25% dan R27%, jangka waktu 7 tahun, yaitu sebesar 3,161 dan 3,039. Berikutnya kita akan menghitung IRR. Nah, pada R25%, DF-nya sebesar 3,161 dengan aliran kas 45.000 dan present value aliran kas itu 249,5. Nilai ini diperoleh dari dikalikan dengan 3,161. Atau langsung dicari 3,161 kali 45.000 sama dengan 142.249. Kemudian pada R27%, DF-nya 3,009, aliran kasnya ini 45.000, sehingga 45.000 kali 3,009 ketemu 135.391,5. Nah, ini selisih R-nya ini 2%, sedangkan selisih present value aliran kas sebesar 6.858. Nah, rumus IRR ini silakan Anda catat. Rumus IRR yang ditampilkan di sini ini sedikit berbeda dengan yang ada di buku cara pengerjaannya. Nanti di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan perbedaannya tersebut. Kemudian ini saya diktekan IRR sama dengan R1 ditambah PV1 dikurangi I0 dibagi PV1 min PV2 kali R2 min R1. Nah, untuk mengetahui notasinya ini apa, berikut ini bisa Anda lihat. R1 merupakan bunga ke-1, yaitu 25%. Kemudian PV1 ini present value aliran kas ke-1, yaitu 142.249,5. Kemudian R2-nya ini 27%, kemudian PV2-nya ini 135.391,5. I0-nya investasi awal. Nah, setelah kita ketahui rumus, kemudian kita sudah mengetahui angka-angka yang akan kita masukkan, sekarang kita tinggal melakukan penghitungan. 25% merupakan R1, kemudian PV1 I0 ini 142.249,5, I0-nya 135.750,
kemudian dibagi 142.249,5, ini merupakan PV1, kemudian PV2-nya ini adalah 135.391,5. Sedangkan R2 min R1, R2-nya 27%, sedangkan R1-nya 25%. Silakan Anda hitung, ketemunya berapa? Nah, ketemunya 1,9%. Nah, R1 ditambahkan dengan hasil perhitungan Anda tadi, ketemunya 26,9%. Gimana? Ada kesulitan? Kalau misalnya masih ada kesulitan, silakan di replay lagi dari bagian dari penghitungan untuk IRR. Berikutnya, kita akan menghitung payback period. Untuk mempermudah pemahaman, maka ditampilkan dalam bentuk grafis, disajikan pada penyelesaian Microsoft Excel. Meskipun demikian, meskipun pakai Excel, tapi perhitungannya sebenarnya itu menggunakan perhitungan manual. Kemudian kita akan menghitung PI, Profitability Index. Untuk menghitung PI, kita sebelumnya sudah harus menghitung NPV karena PI ini merupakan turunan dari Net Present Value. Ini rumusnya present value aliran kas masuk dibagi investasi awal. Nah, present value aliran kas masuk itu 181.737, sedangkan investasi awalnya 135.750. Nah, ini coba Anda amati, Anda bandingkan dengan perhitungan NPV. Ya kan? Sama kan? Nah, jadi ketemu PI sama dengan 1,3387. Berikutnya, keputusannya. Jadi, keputusannya menerima atau menolak. Nah, kalau pengen ngerti menerima atau menolak, kita harus tahu kriteria pengambilan keputusan. Investasi diterima jika NPV positif, IRR lebih besar dari biaya modal, kemudian PI lebih besar dari 1, PBB relatif cepat. Khusus untuk PBB ini bersifat ada kata-kata relatif, jadi tergantung dari pribadi atau masing-masing pengambil keputusan. Jadi ini tidak pasti. Nah, jadi keputusannya adalah menerima. Sebutkan alasannya, yaitu karena NPV-nya positif, IRR lebih dari biaya modal pendanaan. IRR berapa? IRR 26,9%, sedangkan biaya modalnya adalah 16%. Jadi IRR lebih tinggi dari biaya modal pendanaan. Untuk menghitung payback period, Anda bisa membuat tampilan grafik seperti ini. Mulai dari periode 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian masing-masing periode ini Anda tampilkan aliran kasnya. Min 135.750, ini aliran kas keluar, kemudian aliran kas masuknya 45.000 sampai ke tahun ke-7. Nah, berikutnya Anda menghitung investasi yang belum kembali. Pada tahun ke-0, investasi yang belum kembali sebesar min 135.750. Tahun kedua, tahun pertama sebesar 90.750. Tahun kedua 45.750, tahun ketiga min 750. Kemudian tahun keempat investasinya semuanya sudah kembali. Nah, sesudah Anda melakukan perhitungan seperti ini, Anda menghitung payback period. Ini mulai tahun ke-1, ini perusahaan masih perlu melakukan investasi, tahun kedua masih perlu melakukan investasi, tahun ketiga masih perlu melakukan investasi. Nah, tahun keempatnya ini sudah kembali. Nah, yang perlu Anda lakukan itu adalah menghitung sisa investasi yang belum kembali pada akhir tahun ketiga, tapi akan kembali tahun berikutnya dibagi dengan arus kas tahun keempat, yaitu
750 dibagi 40, maaf, dibagi 45.000, sehingga ketemu 0,0167. Nah, untuk menghitung payback period, Anda tinggal menjumlahkan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 0,0167 sehingga ketemu 3,0167 tahun. Untuk melakukan perhitungan NPV dan IRR, Anda membuat tabel seperti ini, yaitu kolom pertama investasi awal, kemudian arus kas masuk sebanyak sejumlah umur ekonomis atau jangka waktu proyek. 1 di sini ada 7 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian biaya modal, kemudian NPV, kemudian IRR. Nah, dari data yang diketahui Anda masukkan, mulai dari investasi awal sebesar 135.000, kemudian arus kas masuk dari tahun pertama sampai tahun ke-7 itu sebesar 45.000 masing-masing. Kemudian biaya modalnya itu sebesar 16%. Nah, untuk menghitung NPV, rumus yang digunakan ini. D12 ini menunjukkan tingkat bunga atau biaya modal sebesar 16%. Kemudian E5 sampai E11 itu menunjukkan arus kas. Ditambahkan dengan E4 ini arus kas keluar. Ditambahkan karena nilai awalnya itu negatif sehingga di sini ditambahkan. Nah, kalau sudah ketemu NPV sebesar 45.985. Sedangkan untuk IRR kita menggunakan rumus IRR E4 sampai E11. Nah, kalau sudah Anda enter, maka ketemu 26,89.